Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 3 Oktober 2022, hari biasa pekan biasa ke-27, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas, bab 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, orang Samaria itu sungguh menjadi sesama yang baik bagi sesamanya yang sedang menderita. Ketergerakan hati seorang Samaria itu adalah gambaran ketergerakan hati Tuhan saat melihat kenyataan penderitaan manusia akibat dosa. Ketergerakan hati membuat orang Samaria itu turun dari keledai tunggangannya, mendekati orang yang terluka itu, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Samaria yang baik hati adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam perannya sebagai penyelamat dunia dan penyembuh, Ia telah menyembuhkan kita yang terluka akibat dosa dan menaikkan derajat kita menjadi anak-anak Allah. Allah Maha Tinggi berkenan turun menjadi manusia dan sungguh-sungguh masuk ke dalam keadaan kejatuhan manusia. Dia mendekati kita yang terluka akibat dosa dan berkenan menyembuhkan kita. Saudari-saudaraku yang terberkati, kalau Anda ditanya, siapa sesamaku? Sesamaku adalah dia atau mereka yang membuatku tergerak hati untuk berbuat sesuatu oleh karena saya melihat penderitaan dan kesulitannya. Sehingga Tuhan pun mengajak kita untuk memperluas horizon, memperluas pandangan bahwa sesama bukan hanya mereka yang sama dengan saya, melainkan juga mereka yang membuat saya tergerak hatinya
untuk berbuat sesuatu. Kita sebagai pengikut Tuhan sudah diselamatkan dan disembuhkan. Adakah hatiku juga tergerak untuk berbuat sesuatu di saat melihat penderitaan dan kesulitan sesama? Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas kasih karunia demi kasih karunia yang mengalir atas setiap kami setiap hari. Hari ini kami mohon rahmat-Mu agar mampu mengenali tanda hadir-Mu lewat kebaikan sesama yang walaupun secara sederhana dan biasa kami alami hari ini. Kami pun percaya bahwa mukjizat-Mu selalu ada dan menopang kami yang sedang mengalami masa-masa sulit hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.